Rasakan ya kita jadi merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan karena mereka kan juga saudara-saudara kita ya, sesama makhluk Allah. Apalagi di bulan suci ini dengan situasi yang prihatin ini, jadi kita jadi ikut juga merasakan keprihatinan gitu. Itu kan maknanya bulan Ramadan kan gitu. Kita supaya bisa berpuasa untuk kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Setelah berdonasi di bantaran Kali Ciliwung pada Sabtu 8 Mei 2021, keesokan harinya, Minggu pagi 9 Mei 2021, Rani Anggraini belusukan di kolong tol layang di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk menyambangi warga untuk berdonasi. Sore harinya, Ketua Sahabat Kartini itu sudah berada di antara puluhan pemulung lansia di kawasan Keranggan, Bekasi untuk berdonasi. Minggu pagi itu, matahari yang menyengat Jakarta tidak menyurutkan niat Rani datang ke kawasan padat penduduk di Jalan Warakas, Tanjung Priuk. Didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, pegiat sosial itu membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang tinggal di sekitar kolong tol layang. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan Rani yang selalu menebar senyum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dewan Kota RW 7 dan RW 8, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang bersimpati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya Taufik dari DKI Jakarta, Ketua Dewan Pembina, dan sekaligus saya sebagai pembina Yayasan Bahira. Saya didampingi Ketua Yayasan Bahira ini bermaksud ingin melakukan silaturahmi, menyampaikan sesuatu, dan saya minta ibu-bapak sekalian yang dilihat apa yang kami sampaikan. Tapi rasa kami, ketulusan kami sekali membantu bersama umat di bulan suci Ramadan ini. Kurani ini ada yang sebagian kemarin terbakar rumahnya ya, dan bersyukur sudah mulai ada batu yang diberikan dari rumahnya. Dan saya kira masyarakat RW 7 dan 08 memang harus kita lakukan bantuan-bantuan ya dalam menjalani hidupnya. Dan insya Allah saya kira Pak RT, Pak RW, Polres juga ya, terus melakukan pembinaan masyarakat supaya yang kemarin sudah kebakaran kembali menjadi semangat hidup, dan puasanya tinggal beberapa hari lagi supaya dijaga ya, puasa, dan sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Saya pribadi dan atas nama pembina Yayasan Bahira mengucapkan minal aidin mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID tahun lalu, jadi kita ini udah tahu ya kan selama kita COVID ya, kita semua bisa bersilaturahmi dengan ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini.
Terakhir budget dari saya, cuma saya ada satu pesan. Karena saya dengar dari Pak Taufik kemarin bekas sasaran, jadi masa lalu tidak bisa diulang lagi, masa depan juga masih misteri. Jadi kita syukuri apa yang ada saat ini. Semoga bantuan kita yang tidak seberapa bisa bermanfaat untuk hari ini untuk dari Bapak semua. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja kita melakukan pembagian sembako bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Papanggo RW 07 dan RW 08, tepatnya yang berada di bawah kolong tol ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bahira. Saya kira satu langkah yang baik dilakukan oleh Yayasan Bahira dalam rangka membantu masyarakat yang memang memerlukan, apalagi kita pada posisi sekarang di bulan suci Ramadan, yang kedua dalam keadaan posisi yang kita dibayang-bayangi oleh COVID-19 ya. Dan saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Bahira bisa menularkan kebaikan ini dan yayasan-yayasan lain untuk sama-sama kita membantu masyarakat. Saya memang kecil di sini ya, sampai besar, dan saya kira memang masyarakatnya masih banyak memerlukan bantuan dari masyarakat yang berkelebihan. Dan saya kira insya Allah tadi ya sebanyak ada 200 bingkisan yang disampaikan, dan mudah-mudahan masyarakat saya kira bisa terbantu lah oleh kita menghadapi di penghujung bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ya, kami tadi dari daerah Patanggo di bawah kolong jembatan. Kenapa kami memilih sana? Karena memang sangat prihatin sekali masyarakatnya, apalagi beberapa saat yang lalu terjadi kebakaran di daerah sana, sehingga kami memilih wilayah tersebut. Juga di saat ini di bulan yang suci, bulan Ramadan, di mana kita umat muslim untuk berbagi kepada saudara-saudara kita sesama muslim juga. Walaupun di sana juga tidak ada sesama muslim, inilah bentuk tali persaudaraan kita kepada sesama. Ya, Bahira ini tahun kedua Yayasan Bahira mengadakan program ini setelah COVID. Memang yayasan ini tuh dibina oleh Pak Taufik dalam keadaan saat itu pandemi COVID awalnya. Jadi kami benar-benar turun di mana masyarakat saat itu sangat kesulitan karena mendadak mereka tidak boleh bekerja. Jadi memang ini udah tahun kedua yang rutin, tapi kami inginnya ke wilayah-wilayah yang tepat sasaran. Jadi bukan kami santunin ke tempat-tempatan yayasan yatim, karena mungkin kalau yayasan-yayasan yang lain itu kan memang banyak bantuannya. Kalau kami tuh memang benar-benar yang wilayah-wilayah yang tepat-tepat sasaran, kayak seperti kemarin di wilayah Ciliwung gitu. Dari Tanjung Priuk, Rani menuju kawasan Pandan Bekasi. Puluhan pemulung sudah menantinya di Sekretariat Sanggar Humaniora.
Rani disambut beberapa pengurus Sanggar Humaniora seperti artis senior Yati Surahman, penyanyi Ageng Kiwi, dan pegiat sosial Edi Karsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Edi yang selalu menyediakan tempatnya untuk kami bersilaturahmi untuk para saudara-saudara kita, ibu-ibu Laskar Pejuang Perempuan Pemulung, juga kepada pembina Mas Ageng, juga Mbak Yeti Surahman. Terima kasih, kami dari Sahabat Kartini dan Rumah Bahira diberi kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita di sini. Jadi kegiatannya ini yang tahun kedua ya, kami memberi santunan di kala masa pandemi COVID ini. Ya, saya cuman tidak bisa berkata banyak, cuman pesan saya hidup itu saat ini di sini. Jadi yang masa lalu itu pasti akan berlalu dan nggak usah diingat. Masa depan juga masih misteri, jadi tetap semangat untuk para pejuang, ibu-ibu pemulung di sini. Kita nggak pernah tahu dunia itu pasti akan berputar, karena yang di bawah juga bisa di atas. Selalu positif, selalu semangat, hidup dan syukurilah saat ini, karena hidup itu hanya saat ini dan di sini. Itu aja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rani, luar biasa ini ya filosofinya. Hidup adalah hari ini. Ya, tidak menyesali masa silam dan tidak cemas pada masa yang akan datang. Toh kita hidup hari ini, ya kan? Ya, jadi luar biasa. Nasib orang berputar. Mungkin saya setelah ini saya akan menjadi menteri, ya kan? Menteri sosial. Amin. Makasih Mbak Rani sekali lagi. Ini untuk dari Humaniora, saya minta Mbak Yati dulu kasih sambutan. Saya sempat kenal dengan Mbak Rani karena jarang orang seperti Mbak Rani, dan saya berharap di seluruh Indonesia kita tumbuhkan Rani-Rani yang kemudian. Karena dengan ikhlas, dengan tulus membantu, karena kita memang harus saling mendukung. Gitu. Jadi terima kasih atas keterlibatan Mbak Rani mau membantu dengan ikhlas kepada Humaniora. Lalu kita sampaikan juga kepada ibu-ibu pemulung, berjuang terus ya Ibu, oma atau nenek atau apapun, sama sama saya. Karena kalau kita yang seperti Mbak Rani bilang, kita ingat masa lalu biar jadi kenangan, tapi kita ke depan tetap harus berharap yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Kiwi. Pertama ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebangga-bangganya kepada Kakak Rani, Ibunda Rani, Mbak Rani dari komunitas Sahabat Kartini ya, yang sangat luar biasa, karena di dalam pandemi seperti ini masih bisa berbagi, itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di Sanggar Humaniora di sini selalu kita berbagi, katanya masalah pergi ya, kayak gitu. Jadi barang siapa yang senang bersedekah, insya Allah rezeki belum datang, mara bahaya sudah dijauhkan ya, gitu. Alhamdulillah, semoga nanti akan muncul Mbak Rani, Kakak Rani, Bunda Rani yang lain ya. Semoga motivasinya dicontoh oleh orang banyak. Dan di sini kita bukannya ria aja, tapi memberikan motivasi yang terbaik gitu ya. Ingat, kita tidak ria tapi memberikan motivasi yang terbaik. Kan banyak sekali teman-teman artis yang pada ini suka di netizen sukanya, wah kok ria, tidak ria. Kalau yang jelek-jelek diupload, kenapa yang baik tidak diupload, seperti itu ya. Ya intinya kan kita sudah sore. Mbak Rani, terima kasih sekali. Saya dari Sanggar Humaniora sebagai pembina mengucapkan beribu terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa bekerja sama kembali. Mas Edi, terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih juga Mas Bujil dari Forwan, Mas Anggi, Sinetron juga, dan semuanya yang sudah hadir di sini yang tidak bisa disebutin satu persatu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdonasi di bulan puasa ini. Ada di beberapa tempat ya, kemarin ada Ciliwung, tadi di kolong jembatan di Warakas ya, daerah Warakas, terus di sini ya ada beberapa tempat lah. Hobi banget sih. Hobi ya. Iya, kayak gimana tuh? Bukan hobi sih, kan kita hanya sebagai umat Tuhan itu kan kita berkewajiban untuk mengalirkan berkat dari Allah. Kita kan cuman sebagai alatnya Allah untuk mengalirkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi bukan kerajinan, memang udah seharusnya ya sebagai umat untuk sesama. Kali ini teman-teman keluarga pemulung, bagaimana tanggapan Mbak Rani terhadap mereka bertahan hidup segala macam, bagaimana pendapat Mbak Rani? Ya sangat luar biasa ya, saya salut gitu sama mereka, udah sepuh-sepuh, bahkan ada umur 98 terus aja giat memulung gitu. Saya lebih terharu dan lebih luar biasa lah ngeliat mereka daripada meminta-minta. Mereka tuh benar-benar bertahan hidup tanpa meminta, tanpa berbuat buruk kepada orang gitu. Mereka semangat mencari memulung untuk bertahan hidup. Bahkan tadi saya lihat umur 98 masih kuat untuk memulung gitu. Tadi ada quote yang menarik ya, kisah hidupnya itu tentang masa lalu, masa kini, masa depan. Ini bisa diulang lagi, Bos? Ya, hidup yang lalu itu sudah lewat. Kita tidak bisa mengulang. Waktu saya bicara tadi aja udah lewat kan. Nah, jadi kata-kata yang tadi itu tuh begitu kita berkata tadi aja itu udah lewat gitu. Jadi lupakan masa-masa yang sudah lalu karena itu tidak akan terulang lagi. Dan berhenti was-was untuk masa yang akan datang, karena masa yang akan datang tuh misteri. Kita nggak pernah tahu, mungkin saat ini memulung, tapi mungkin segalanya bisa terjadi, bisa entah anak atau cucu beliau juga bisa menjadi juragan, bahkan bisa mempunyai gedung-gedung mewah nantinya gitu. Karena gini, hidup itu hanya saat ini. Saya juga dulu beranjak dari anak rumah susun kok gitu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kita terus bersemangat dan positif. Yang penting hidup hari ini. Hari ini kita nikmati, kita syukuri, karena makan juga berlimpah, segalanya juga akan muntah gitu. Makan toh kita hanya 3 kali kok sehari. Ya syukuri aja hidup saat ini. Mbak Yati sama Mas Ageng, apa tanggapannya tentang sosok Mbak Rani ini? Seperti tadi aku bilang, aku bersyukur sekali bisa kenal dengan Mbak Rani, karena kita berharap ada Mbak Rani yang lain. Karena yang tadi kamu bilang bahwa kok hobi sih, sebetulnya memang hobi ini harus ditularkan karena positif, gitu ya Mbak ya. Jadi nggak salahnya kalau hobi itu bisa manfaat untuk banyak orang. Jadi kalau sarana Mas Edi Humaniora ini adalah yang sering kita ketemu di sini, bisa silaturahmi, bisa berbagi. Ya, itu juga kita syukuri, dan saya juga kebetulan bisa diajak sama Mas Edi yang udah sekian lama. Ya kerjaannya cuman kerja. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan di telepon dikasih tahu Mas Edi, makanya di saat ada waktu ya saya cepat ke sini. Sosok Kakak Rani, Bunda Rani itu sosok yang sangat luar biasa. Ada orang yang rezekinya berlebihan tapi mereka tutup mata juga banyak, tapi beliau adalah tadi dengar sendiri, sadar bahwasanya yang diberikan itu adalah memang kewajiban bahwa 2,5% harta kita harus dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak kasarannya gini, kita ngasih bukannya semakin kere, tapi justru semakin bertambah banyak hal. Ya rahmatnya, ya rezekinya, saudaranya, berkahnya banyak sekali gitu. Jadi saya berharap nanti ada kakak-kakak Rani yang lain, karena jujur aja di Sanggar Humaniora ini, Yayasan Humaniora Foundation, itu kita tidak ada sumbangan-sumbangan dari pemerintah atau dari siapapun yang sekiranya memang dari laskar partai, nggak ada. Jadi dari kita untuk kita,
semuanya ada kita sumbangkan, nggak ada ya kita berusaha bagaimana agar semua adik-adik, anak-anak pemulung, ibu-ibu pemulung, karena memang itu udah kita bina dari puluhan tahun yang lalu ya Kak Yati ya. Jadi ya udah 26 tahun malahan gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini walaupun toh kita berdiri sendiri ya, apalagi dengan ada Kak Rani, mudah-mudahan nanti kita bersinergi senantiasa seperti itu ya Kak ya. Mudah-mudahan ya kita selalu kita bisa memberikan, nanti kita bisa kelilingan dan lain-lain kayak gitu. Terima kasih.